Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rena Agustina. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Kayaknya lebih afdol deh kalau kita ketahui dulu apa sih pengertian dari kearifan lokal. Ini dia. Kearifan lokal adalah pandangan hidup oleh masyarakat lokal yang merupakan hasil proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Ciri-ciri kearifan lokal yang pertama yaitu mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Dan yang terakhir yaitu mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Selanjutnya, fungsi dari kearifan lokal. Fungsi kearifan lokal ada banyak nih. Fungsi kearifan lokal sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Fungsi dari kearifan lokal juga bisa mengembangkan sumber daya manusia sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan juga pantangan. Kearifan lokal ini bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Kearifan lokal juga bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Yang selanjutnya yaitu bermakna politik, misalnya dalam upacara nangkluk merana dan kekuasaan patron silent. Oke, karena tadi kita udah tahu pengertian kearifan lokal, ciri-ciri dan fungsinya, kali ini kita masuk langsung ke pembahasan yaitu peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Saya membahas peran kearifan lokal yang ada di dalam suku Akit di pesisir Provinsi Riau. Suku Akit adalah suku terasing atau masyarakat tradisional yang berdiam di sekitar pesisir Provinsi Riau, di mana sumber hidup mereka ini bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Salah satunya mereka memanfaatkan hutan mangrove sebagai sumber kehidupan. Jadi, peran kearifan lokal dari suku Akit ini adalah memanfaatkan pohon mangrove. Seperti apa? Ini dia. Yang pertama, masyarakat suku Akit memiliki kearifan dalam memelihara pohon mangrove atau bakau. Serumpun pohon mangrove biasanya terdiri dari 4-6 batang. Tetapi tidak seluruh batang dari pohon mangrove tersebut mereka pelihara. Batang yang paling kecil dan pertumbuhannya tidak lurus akan segera dibuang. Tujuannya apa? Tujuannya agar pohon yang lain bisa berkembang dengan baik. Penebangan pohon mangrove ini juga dilakukan dengan alat seperti kapak dan parang. Nilai kearifannya apa sih? Nilai kearifannya adalah tidak menggunakan bahan bakar sehingga lingkungan mangrove terjaga dari pencemaran bahan bakar minyak. Kayu yang diambil panjangnya antara 2-3 meter dengan diameter 5-10 cm. Selanjutnya yang kedua. Satu rumpun pohon mangrove ini biasanya kan terdiri dari 5-8 batang. Masyarakat ini sangat arif dalam penebangan pohon. Tidak seluruh batang pohon mangrove mereka tebang. Pohon yang masih kecil tidak ditebang. Nilai kearifannya adalah memberikan kesempatan untuk keberlanjutan pohon yang masih kecil untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi besar. Yang ketiga, sistem penebangan pohon mangrove untuk arang tidak mendatar, tetapi miring sekitar 45 derajat. Nilai kearifan dari penebangan tersebut adalah agar mudah tumbang dan posisi tumbang dari batang pohon itu tidak menimpa pohon yang kecil. Selanjutnya yang keempat, pohon mangrove yang sudah ditebang tadi dimuat dan diangkut menggunakan perahu kecil yang terbuat dari kayu tanpa mesin. Meskipun akhir-akhir ini ada juga yang menggunakan perahu kecil dengan mesin. Nilai kearifannya adalah perahu dari kayu tersebut menggunakan bahan bakar organik yang berwawasan lingkungan. Karena limbah perahu yang sudah tidak terpakai lagi akan terurai di tanah. Oh ya, for your information nih teman-teman, kayu mangrove ini memiliki banyak jenis loh, antara lain Rhizoporaceae, Soneratiae, Avicenniaceae, dan Meliaceae.
Masyarakat suku Akit memiliki pengetahuan lokal dalam menentukan jenis mangrove yang cocok untuk dijadikan arang. Jenis mangrove yang cocok untuk dijadikan arang adalah Zipporah. Nama latinnya adalah Rhizoporaceae. Keunggulannya dari jenis mangrove ini adalah kualitas arang yang bagus dan juga tidak mudah patah. Pengetahuan lokal yang mereka dapatkan ini disampaikan secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya. Pengetahuan tersebut disampaikan melalui pengalaman tatkala mereka menebang pohon mangrove. Selain itu, pengetahuan tersebut juga disampaikan ketika mereka menyeleksi kayu mangrove yang dijadikan arang dan yang dijadikan pembakaran arang. Cakep bener nih. Terus, apa sih keistimewaan dari jenis mangrove Zipporah ini? Keistimewaannya adalah sebagian besar kayu tersebut lurus dan jenis kayu tersebut keras. Sedangkan untuk bahan bakar arang, jenis kayu yang dipilih adalah mangrove api-api atau nyirih. Nah teman-teman, itulah dia peran kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Akit yang tinggal di pesisir Provinsi Riau. Semoga pembahasan tadi bisa menambah pengetahuan kita dan mampu membuat kita lebih peduli terhadap sumber daya alam. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya.